Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Studi Dinamik Assessment Bapak Prof. Kartono MPD dan Bapak Dr. Masrukan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume dengan judul Dynamic Assessment sebagai pengantar dan review. Perkenalkan, saya sendiri Maharani Izzatin dengan NIM 0401919002. Saya merupakan mahasiswa pada program studi S3 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Materi dalam presentasi ini merupakan rangkuman dari buku yang berjudul Dynamic Assessment in Practice, Clinical and Educational Application yang ditulis oleh H. Carl Haywood dan Carol S. Leeds dan diterbitkan oleh Cambridge. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang Dynamic Assessment Introduction and Review. Yang pertama, kita akan membahas definisi Dynamic Assessment atau penilaian dinamis. Ada beberapa definisi yang diberikan. Yang pertama, bahwa dynamic assessment diartikan sebagai pendekatan interaktif untuk melakukan penilaian dalam domain psikologi, ucapan atau bahasa atau pendidikan yang berfokus pada kemampuan pelajar untuk menanggapi intervensi. Definisi lain dikemukakan oleh Haywood pada tahun 1992, mengemukakan bahwa dynamic assessment adalah pendekatan interaktif untuk penilaian psikologis atau psikoedukasi, di mana penguji dimasukkan ke dalam hubungan aktif dengan subjek dan melakukan lebih dari sekedar memberikan instruksi, mengajukan pertanyaan, dan merekam tanggapan. Definisi lain juga disampaikan oleh Haywood dan Zuriel tahun 2002. Mereka mendefinisikan bahwa dynamic assessment sebagai bagian dari penilaian interaktif yang mencakup pengajaran mediasional yang disengaja dan direncanakan dan penilaian efek dari pengajaran itu pada kinerja selanjutnya. Penerapan dynamic assessment. Dynamic assessment ini akan sangat berguna atau penting dilakukan ketika terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, skor pada tes standar normatif rendah dan terutama jika tidak sesuai dengan informasi dari sumber lain. Yang kedua, belajar tampaknya dibatasi oleh keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, gangguan emosional, gangguan kepribadian atau defisit motivasi. Kemudian yang ketiga, ketika ada masalah bahasa seperti kosakata yang buruk, perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa sekolah atau tempat kerja, atau keterlambatan perkembangan bahasa. Yang keempat, ketika ada perbedaan budaya yang mencolok antara yang diteliti dan budaya mayoritas atau dominan seperti misalnya pada imigran baru-baru ini. Kemudian klasifikasi bukan satu-satunya atau isu sentral, tetapi kebutuhan untuk menginformasikan pemrograman menjadi hal yang penting. Kemudian, apa peran dynamic assessment? Nah, di sini peran dynamic assessment adalah mengidentifikasi hambatan dalam pembelajaran dan kinerja yang lebih efektif, untuk menemukan cara mengatasi hambatan tersebut dan untuk menilai efek penghilangan hambatan pada pembelajaran berikutnya dan efektivitas kerja. Sedangkan tujuan dari dynamic assessment adalah memberi saran apa yang dapat dilakukan untuk mengalahkan prediksi pesimis yang sering dibuat berdasarkan hasil tes normatif yang terstandarisasi, termasuk memperkirakan jenis dan jumlah intervensi yang akan diperlukan untuk menghasilkan perbaikan yang signifikan dan kemungkinan pengaruh dari intervensi tersebut. Jadi berbeda dengan asesmen normatif atau standar, bahwa kalau di asesmen normatif itu kan hanya untuk menilai hasil dari kinerja siswa. Nah, untuk dynamic assessment sendiri adalah
Dia mengidentifikasi hambatan dalam pembelajaran dan kinerja sehingga kinerja lebih efektif. Nah, pasti kita akan bertanya-tanya, apa perbedaan antara penilaian dinamis dengan penilaian normatif atau standar yang biasa kita lakukan? Nah, yang pertama, kita melihat dulu batasan yang terdapat dalam penilaian dinamis. Yang pertama, karena semua pendekatan untuk penilaian dinamis melibatkan beberapa upaya untuk mengubah kinerja peserta ujian, maka data yang tidak boleh digunakan untuk klasifikasi dan tidak dapat dirujuk ke tabel normatif atau interpretasi. Kemudian batasan yang kedua, sebagian besar interpretasi data dynamic assessment tergantung pada keterampilan dan pengalaman penguji. Dan yang ketiga, reliabilitas kesimpulan mengenai defisiensi dalam fungsi kognitif belum mapan. Artinya, penguji yang berbeda dapat mencapai kesimpulan berbeda yang mencerminkan pelatihan dan pengalaman mereka sendiri. Nah, ini disebabkan karena penguji itu bisa jadi memiliki keterampilan dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita bandingkan antara pendekatan penilaian normatif dan dinamis. Pada tabel berikut adalah kita bandingkan bagaimana pendekatan dengan penilaian normatif dan juga dinamis. Untuk kriteria perbandingan, yaitu tentang apa yang dibandingkan. Yang pertama adalah tentang pertanyaan utama. Untuk penilaian normatif, yaitu diri dengan orang lain, pertanyaan utamanya adalah berapa banyak yang sudah dipelajari orang ini. Kemudian apa yang bisa dia lakukan atau tidak lakukan. Bagaimana tingkat kinerja orang ini saat ini dibandingkan dengan orang lain dari demografi serupa. Berbeda dengan penilaian dinamis, pertanyaan utamanya adalah bagaimana orang ini belajar dalam situasi baru, bagaimana dan seberapa banyak pembelajaran dan kinerja dapat ditingkatkan, dan apa saja kendala utama untuk mencapai tingkat kompetensi yang lebih optimal. Kemudian dilihat dari hasilnya, pada penilaian normatif, IQ sebagai estimasi global dari kemampuan yang mencerminkan urutan peringkat dalam suatu kelompok referensi level saat ini pada fungsi independen atau ZOE. Atau ZOE adalah Zone of Actual Development. Sedangkan pada penilaian dinamis, hasilnya adalah potensi belajar, apa yang mungkin dilakukan dengan berkurangnya hambatan belajar, bagaimana hambatan tersebut dapat dikurangi, dan bagaimana fungsi individu dengan dukungan intervensionis yang lebih berpengalaman. Nah, ini pada Zone of Proximal Development atau Z. Berikutnya, untuk proses pengujian pada penilaian normatif, proses pengujiannya terstandar, jadi sama untuk semua orang, dan fokus pada produk dari pengalaman masa lalu atau hasil belajar siswa. Sedangkan penilaian dinamis, proses pengujiannya bersifat individu, responsif terhadap hambatan belajar seseorang. Kemudian fokus pada proses yang terlibat dalam perolehan informasi atau keterampilan baru secara sengaja. Terkait dengan interpretasi hasil, penilaian normatif adalah identifikasi batasan pembelajaran dan kinerja, identifikasi perbedaan lintas domain kemampuan, dan dokumentasi kebutuhan untuk penilaian lebih lanjut dan kemungkinan intervensi. Sedangkan penilaian dinamis, interpretasi hasil, identifikasi hambatan pembelajaran dan kinerja, perkiraan investasi yang dibutuhkan untuk mengatasinya, dan hipotesis tentang apa yang berhasil mengatasi hambatan belajar. Untuk kriteria peran penguji dalam penilaian normatif, peran penguji memunculkan masalah, mencatat tanggapan, dan bersifat sangat netral. Sedangkan pada asesmen dinamis, peran penguji menimbulkan masalah, mengidentifikasi hambatan, mengajarkan strategi metakognitif bila perlu, mendorong perubahan, dan terlibat secara efektif. Beberapa konsep, asumsi, dan dasar teoritis dynamic assessment. Ada beberapa konsep dan asumsi mendasar yang mendasari hampir semua pendekatan untuk penilaian dinamis atau interaktif.
Nah, sebagai berikut. Yang pertama, beberapa kemampuan yang penting untuk pembelajaran tidak dinilai oleh tes kecerdasan normatif dan standar. Kemudian, mengamati pembelajaran baru lebih berguna daripada membuat katalog produk pembelajaran lama. Kemudian yang ketiga, mengajar dalam ujian memberikan cara yang berguna untuk menilai potensi dibandingkan dengan kinerja. Yang keempat, bahwa semua orang biasanya berfungsi kurang dari kapasitas intelektual mereka. Nah, ini maksudnya pada saat tes dilakukan bisa jadi yang dilakukan orang tersebut atau fungsi kapasitas intelektual mereka tidak sesuai dengan intelektual yang dimiliki, kurang dari kapasitasnya. Kemudian yang kelima, banyak kondisi yang tidak mencerminkan potensi intelektual dapat dan memang mengganggu ekspresi kecerdasan seseorang. Beberapa teori ahli yang mendasari dynamic assessment, antara lain yang pertama adalah teori dari Vygotsky. Nah, teori Vygotsky ini tentang Zone of Proximal Development atau sering disingkat dengan ZPD. Kemudian ahli berikutnya adalah Boring yang menyatakan bahwa kesadaran dibagi menjadi 3 dimensi kognisi. Kesadaran dibagi menjadi 3, yaitu dimensi kognisi meliputi pengetahuan dan pemikiran, kemudian konasi meliputi perasaan, emosi, kemudian motivasi, dan yang ketiga adalah kemauan. Kemudian teori dari Ziegler, Abelson, dan Seitz, kemudian Ziegler dan Butterfield menyatakan bahwa skor tes kecerdasan dapat dipengaruhi oleh variabel motivasi. Kemudian teori dari Zuriel dan Samuels, kemudian Zuriel dan Skang menyatakan bahwa skor tes kecerdasan dapat dipengaruhi oleh variabel kesesuaian ras, jenis kelamin, dan linguistik antara penguji dan yang diuji, kompetensi bahasa, pengujian sebelumnya, pengalaman kelas sosial, kepribadian penguji dan yang diuji, dan sejumlah variabel non-kecerdasan lain. Pendekatan dalam dynamic assessment. Pendekatan terhadap dynamic assessment sebenarnya merupakan pendekatan penilaian psikologis dan psikoedukasi secara umum. Artinya, dynamic assessment tidak dipisahkan sebagai alternatif lengkap untuk metode penilaian yang lebih tradisional. Pendekatan ini mencakup penggunaan dynamic assessment untuk tujuan menemukan jawaban atas pertanyaan spesifik sebagai taktik khusus dalam strategi penilaian yang mencakup metode yang lebih tradisional seperti pengujian standar. Adapun aspek utama dalam pendekatan dynamic assessment, ada 4 aspek utama. Yang pertama adalah jawaban atas pertanyaan mengapa penilaian dinamis. Kemudian aspek utama yang kedua dari pendekatan berkaitan dengan peran pemeriksa dalam perusahaan penilaian, yaitu sifat intervensi yang mendefinisikan dynamic assessment. Kemudian aspek utama ketiga berkaitan dengan interpretasi data yang didapat dari penilaian dinamis. Dan aspek utama yang keempat dari pendekatan dynamic assessment adalah pengamatan bahwa dynamic assessment merupakan bagian yang tepat dari strategi penilaian yang lebih luas dan lebih komprehensif. Terdapat beberapa model dalam penilaian dinamis atau dynamic assessment. Yang pertama adalah model yang dikemukakan oleh Haywood tahun 1997, memberikan 3 kelompok dalam dynamic assessment. Yang pertama adalah restrukturisasi situasi ujian, kemudian belajar dalam ujian, dan intervensi metakognitif. Kemudian ada dari Steinberg dan Grigorenko tahun 2002, terdapat 6 kelompok. Yang pertama adalah modifikasi kognitif struktural, kemudian yang kedua pengujian potensi pembelajaran, yang ketiga menguji melalui pembelajaran dan transfer,
Yang keempat, pendekatan learn test. Yang kelima, menguji batasan. Dan yang keenam, memproses informasi. Berdasarkan dua skema yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diperluas menjadi klasifikasi pendekatan dynamic assessment menurut dua skema klasifikasi. Pada tabel dapat dilihat bahwa karakterisasi Steinberg dan Grigorenko dapat dipadukan dengan kategori Haywood. Pada modifikasi kognitif struktural meliputi merestrukturisasi situasi pengujian, belajar dalam ujian, dan juga mediasi metakognitif. Sedangkan pada pengujian potensi pembelajaran hanya meliputi kategori belajar dalam ujian. Sedangkan percepatan lulus ini yang termasuk adalah kategori merestrukturisasi situasi pengujian. Nah, untuk learn test ini yang termasuk dalam kategori belajar dalam ujian. Untuk menguji batasan ini termasuk dalam merestrukturisasi situasi pengujian dan belajar dalam ujian. Dan yang terakhir, untuk karakterisasi pengolahan informasi termasuk pada kategori merestrukturisasi situasi pengujian dan belajar dalam ujian. Kemudian ada pendekatan yang tidak dipetakan oleh Steinberg dan Grigorenko. Yang pertama adalah dynamic assessment berbasis kurikulum pada kategori Haywood termasuk pada ketiga kategori. Begitupun dengan pengayaan stimulus dan juga dynamic assessment dari anak kecil. Ini juga termasuk pada tiga kategori yang disampaikan oleh Haywood. Nah, terdapat pendekatan dynamic assessment yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita membedakan pendekatan-pendekatan tersebut? Nah, pendekatan dynamic assessment berbeda dalam beberapa hal penting. Nah, salah satunya adalah tingkat penyimpangan dari prinsip dan prosedur psikometri tradisional yang sudah mapan. Beberapa dynamic assessment antara lain yang pertama, prosedur Swanson, Das, dan Naglieri. Nah, prosedur ini sangat sesuai dengan prosedur psikometri standar dan memang telah dimasukkan ke dalam tes standar. Kemudian ada prosedur menguji batas miliknya Carlson dan Widel. Nah, prosedur ini dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak merusak karakteristik normatif dari pengujian. Kemudian terdapat penilaian potensi belajar Budov. Nah, DA ini klarifikasi dan taktik umpan balik yang dielaborasi dapat diterapkan untuk menguji batas setelah skor normatif diperoleh. Kemudian berikutnya ada pendekatan learn test. Pendekatan ini dikatakan merusak tes untuk tujuan normatif, tetapi sebaliknya mempertahankan persyaratan psikometri tradisional. Kemudian ada dynamic assessment berbasis kurikulum Leeds. Nah, karakteristiknya adalah dia menggunakan tes standar dan dinamis dalam penilaian komprehensif. Kemudian ada prosedur Haywood. Karakternya adalah menetapkan baseline pertama sehingga memungkinkan interpretasi normatif dari kinerja awal. Kemudian ada pendekatan yang terakhir, modifikasi kognitif miliknya Furstein dan pendekatan anak-anak Zuriel. Ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu tidak berupaya untuk mengklasifikasikan peserta ujian atau membandingkannya dengan norma usia atau dengan kinerja orang lain. Demikian presentasi terkait rangkuman bab 1 tentang pengantar dan review untuk dynamic assessment. Apabila ada kekurangan, mohon saran dan kritiknya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.